biirsitati wa anwa'i mukhtalifan wa bidzalika aujaba alaina ikhwah as-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Amma ba'du. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang hampir menggunakan 200 bahasa yang berbeda-beda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan lainnya seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta berbagai aliran kepercayaan lainnya. Kita patut berbangga bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya raya dengan berbagai agama, suku, bahasa, dan budaya tersebut. Tapi yang perlu kita ingatkan, wahai para hadirin, bahwa keberagaman yang dimiliki oleh bangsa yang amat besar ini sangat rentan menimbulkan konflik. Apalagi kalau sudah memasuki pesta demokrasi 5 tahunan, seperti yang telah dilaksanakan tahun lalu. Alangkah sensitifnya yang namanya perbedaan. Segala sesuatu pasti akan selalu dihubungkan dengan politik. Hadirin yang kami hormati, multikulturalisme merupakan terjemahan dari kepahaman akan adanya perbedaan pun tak lepas dari pro kontra dalam masyarakat yang notabene sudah terbiasa dengan perbedaan. Bahkan ada yang curiga bahwa multikulturalisme merupakan produk dari bangsa barat dan menganggap multikulturalisme adalah pengakuan bahwa semua agama adalah sama. Berpijak pada kenyataan pro dan kontra terhadap multikulturalisme, pada kesempatan kali ini kami ingin mengangkat tema syarahan dengan judul Islam dalam Kehidupan Multikultural. Majelis hakim yang terhormat, yang akan kami uraikan berlandaskan Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Majelis hakim yang mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis untuk membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, Melecehkan, menghina, mendekat kelompok, suku, bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab itu semua, wahai para hadirin, merupakan virus-virus penghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan bangsa. Saudara-saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini yang dibangun susah payah oleh para pendahulu kita dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan darah para syuhada ini harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan satu kelompok, suku dan golongan? Tentu tidak. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Laisa minna man da'a ala asabiyyatihi wa laisa minna man mata ala asabiyyati. Bukan
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق Allahul Azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat. Menurut Al-Farabi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan pertentangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Sampai-sampai tatkala Rasulullah sedang sakit, beliau tetap berusaha untuk melerai
terjadi di antara kedua suku tersebut. Beliau bersabda, Abadan, abadan, abadan jahiliyah min ba'di ma ja'athumul bayyinat wa ana akhdiru bainakum. Apakah kamu akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah atau berpecah belah setelah datang penjelasan dan aku masih hadir di antara kalian? sikap Rasul ini, wahai para hadirin, merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah yang tergambar pada ayat ini yang harus kita teladani. Kenapa? Karena perpecahan antara kaum Aus dan kaum Khazraj merupakan simbol bibit-bibit perpecahan internal Islam. Jangan sampai cuma gara-gara perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi, Lantas pisah partai, putus silaturahim, berakhir dengan saling olok, saling menolak, bahkan bisa berujung saling tajam. Na'udzubillahi min dzalik. oleh karena itu, mulai detik ini kita betulkan langkah, Tegakkan diri, satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, tapi dengan perbedaan harus saling menghargai dan melengkapi. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sebagai penutup dari syarahan ini, dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat yang paling utama untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, dalam memandang pentingnya merajut kebersamaan dan merangkai persatuan di Republik yang kehidupannya multikultural ini, mari kita wujudkan rasa senasib dan sepenanggungan sebagai satu bangsa. Caranya adalah Dengan memantapkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah. bila kedua upaya ini kita lakukan, kami yakin persatuan bangsa kita berbina. Keutuhan